laporan penelitian dalam bentuk dan mempertanggungjawabkan skripsi dalam bentuk ujian sidang skripsi. Di sini ada sub CPMK 1 yang menetapkan topik dan judul penelitian ya yang akan teman-teman lakukan, merancang sub CPMK 2 merancang latar belakang, mengidentifikasi masalah atau gap penelitian. Sub CPMK 1.3 menyimpulkan rumusan masalah penelitian, sub CPMK 1.4 menyimpulkan tujuan penelitian. Sub CPMK 1.5 menyimpulkan manfaat penelitian, sub CPMK 1.6 mengembangkan tujuan atau teori, mengembangkan tujuan teori literatur review. Ya. Terus sub CPMK 2.1 menyimpulkan rancangan atau desain penelitian sesuai, selanjutnya merumuskan populasi dan sampel dan sampling ya. Di sini yang dimaksud adalah teknik sampel atau pengambilan sampling. Merumuskan metode dan teknik prosedur pengumpulan data atau melakukan penelitian ya, menetapkan metode analisa data. Nah, sub CPMK 3 di sini core-nya melakukan penelitian dan dalam bidang keperawatan terapan, merumuskan hasil penelitian, merumuskan pembahasan, simpulan, saran, lalu yang terakhir adalah melakukan ujian sidang skripsi. Ya. Nah, setelah melakukan ujian skripsi, teman-teman harus melakukan revisi. Revisi ini dalam bentuk revisi skripsinya dan juga membuat naskah publikasi atau manuskrip ya namanya bisa ditujukan pada jurnal nasional terakreditasi ya. Mohon dicatat untuk sub CPMK 5.2 harus mengikuti gaya selingkuh dari jurnal tersebut ya. Misalnya teman-teman yang tujuannya ditujukan ke GCAP gitu ya atau GTEK nanti mohon untuk mengikuti gaya penulisan ya serta mengikuti gaya penulisan dan juga gaya penulisan sitasi ya. Kan ada misalnya yang citasinya pakai Vancouver gitu. Maka pakai Vancouver di manuskripnya gitu ya. Kalau misalnya citasinya memakai apa ya. Jadi teman-teman memakai apa. Seperti itu. Penilaiannya masing-masing ada proporsinya. Jadi sebentar saya buka dulu pedomannya. Terkait dengan penilaian atau jadwal-jadwal dulu ya. Nah, jadi teman-teman, hari ini nanti setelah kita pemaparan RPS, nanti teman-teman bisa memilih minat sesuai dengan yang teman-teman sukai topiknya gitu. Apakah di jiwa, apakah di bedah atau di anak gitu ya. Nah, ini pada 6 Januari sampai dengan 11 Januari kita kontrak program ya. Ini saya tuliskan 6 sampai 11 Januari karena dalam rentang tersebut lah seperti itu ya. Setelah kontrak program itu teman-teman bisa mem- memilih gitu ya minat skripsinya tentang apa seperti itu. Lalu selanjutnya tanggal 24 Februari sampai dengan 1 Maret ya teman-teman nanti sudah menyiapkan bahan skripsinya berupa skripsi yang sudah sampai ke bab minimal sampai ke bab 3 ya. Metode analisa itu kalau nggak salah bab 3 atau bab 4 seperti itu ya. Nanti kita sama-sama lihat di pedoman skripsinya. Gitu. Jadi untuk tanggal 20. Nah, sebentar. Untuk seminar proposal, insya Allah akan dilaksanakan di bulan Maret ya. Bulan Maret, tanggalnya menyesuaikan dengan yang ada di jadwal gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya pengambilan data akan dilakukan setelah sidang skripsi ya. Setelah sidang skripsi dan juga setelah uji etik gitu. Jadi teman-teman sebelum mengambil data mohon melakukan uji etik dan uji kuesioner terlebih dahulu gitu ya. Nah,
hal ini nanti dilaporkan ke ketua, maaf ke pembimbing ya, pembimbing utama maupun pembimbing pendamping gitu. Nanti ada logbooknya, logbook tersebut yang akan juga menjadi penilaian oleh pembimbing gitu ya, selama teman-teman melakukan bimbingan gitu. Lalu selanjutnya dari tanggal 28 sampai dengan 3 Mei, teman-teman menulis laporan hasil, lalu sidangnya di tanggal 12 sampai 21 Mei. Nah, karena teman-teman yudisium itu ada di Juni ya, sehingga teman-teman harus menyelesaikan laporan skripsi dan juga revisian skripsi yang sudah disidangkan pada sekitar tanggal 12 sampai 23 Mei ini sebelum awal Juni gitu ya. Jadi saya memberikan waktu 3 hari untuk perbaikan skripsi ya, sebelum nantinya teman-teman nanti melakukan yudisium seperti itu. Karena rangkaian yudisium itu kan banyak ya apa administratif yang harus dipenuhi gitu. Jadi eh, teman-teman ini skripsi kan berpasangan atau berjalan dengan mata kuliah lain ya. Jadi mohon sekali teman-teman strict dengan waktu kalian masing-masing ya. Jadi kalian ada praktik, ada kuliah, ada juga klinik ya. Mohon untuk memaksimalkan waktu yang sedikit ini gitu. Jadi kalian apa ya kalau bisa karena ini sebentar lagi finish gitu ya. Jadi tolong kencangkan lagi larinya gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk istirahat ya karena kalau teman-teman sakit jadinya tidak bisa maksimal untuk mengerjakan skripsi ini. Begitu untuk RPS ada yang mau ditanyakan teman-teman? Izin Ibu, Ya, silakan. mungkin nanti RPS-nya boleh dikirim ke Sipen aja Ibu. Ya, boleh nanti RPS-nya akan dikirim ke Stipen ya. Untuk mekanismenya Ibu ingin bertanya, teman-teman sebelumnya kan ada metlit atau metris ya, metode riset atau metode penelitian. Nah, itu sudah sampai mana? Sejauh mana proposal yang dibuat? Bab 3, Ibu. Sampai bab 3? Iya. Iya, Oke, Ibu. berarti kenapa? Iya, sampai bab 3. Oke, baik. Nah, terus saya akan, kalau misalnya yang ini tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke ini saja ya, pemilihan kuota ini ya, minat ya. Jadi di minat ini kita membuka ada 5 minat keperawatan ya secara garis besar yaitu KMB Komunitas Anak Maternitas dan Jiwa ya. Boleh dicatat barangkali ini saya share di chat. Izin ini teman-teman habis ini ada kuliah lain nggak? Di sini Bu jam 1 itu ada apa? HHN, ada mata kuliah HHN. Jam 1 ada MKHHN ya? Iya, Ibu benar. Ya. Oke, baik. Mungkin kita sampai jam 12, jam 12.30 aja ya.
Oke, nanti saya akan share linknya terkait dengan KMB ada 33 kuota, komunitas 29, anak 23, maternitas 21, dan jiwa 17. Nah, hal ini juga akan saya komunikasikan lagi, konsultasikan lagi ke Kaprodi STR dan juga koordinator akademik. Yang mana nanti apabila ada perubahan ya akan kami sampaikan kepada mahasiswa dan juga dosen pendamping seperti itu. Nah, dosen pembimbing maksud saya. Jadi ini kuota dari PJMK ya. Namun jika nanti ada perubahan yang barangkali ada sesuai dengan ketentuan dan sebagainya dari core akademik terkait dengan lahan pengambilan data dan sebagainya gitu ya. Nanti akan saya komunikasikan lagi agar eh, konsis gitu ya atau agar pembagiannya sesuai gitu dengan jumlah mahasiswa dan juga rasio dosen seperti itu. Hanya gambarannya seperti ini gitu ya. Nah, nanti pemilihannya teman-teman boleh mengisi G-form yang saya bagikan ya. Saya akan memberikan waktu sekitar 5 menit cukup ya. Udah high tech kan lah ya, teman-teman. Ya, 5 menit cukup untuk mengisi G-form ya. Nah, apabila nih ya, simulasinya seperti ini. Apabila nanti di KMB ternyata yang minat hanya 30 orang ya, maka sisanya, 3 orang sisanya, misalkan seperti ini ya, di Jiwa itu kan dibukanya 17, tapi minatnya yang minat 20 gitu. Maka yang 3 orang ini akan saya pecah seperti itu. Mau tidak mau mengikuti kami gitu. Atau misalnya di KMB peminatnya 40 gitu, tapi kuotanya 33. Nah, maka yang sebanyak sekitar 7 ya, mohon untuk berkenan ya, pembagiannya sesuai dengan apa yang kami bagikan gitu. Atau nanti akan kami tanyakan kepada 7 orang lain yang telat mengisi seperti itu ya. Jadi mohon selama 5 menit ini cepet-cepetan gitu ya. Siapa yang paling duluan mengisi di slotnya atau di kuotanya maka itu yang akan diprioritaskan seperti itu. Nah, eh, dapat dipahami ya teman-teman mahasiswa sekalian. Izin menjawab ya Ibu. Ya, baik. Oke. Eh, Kalau lagi itu simulasi pertama, simulasi kedua, jika misalnya di maternitas nih dibuka kuota 21 ya, tapi yang masuk peminatnya misalnya baru 10 gitu. Maka nanti yang lebih akan kami konfirmasikan lagi ulang untuk memilih untuk dipindahkan ke maternitas gitu ya. Itu dari segi mahasiswa. Dari segi pilihan dosen, dari segi dosen misalnya setelah kami rapat kembali dengan Kak Prodi, dengan koordinator akademik, misalnya karena suatu hal, salah satunya lapangan lahannya atau rumah sakitnya atau puskesmas dan sebagainya kurang, misalnya gitu ya, di KMB harus dikurangi kuotanya. Nah, maka yang dikurangi kuota ini nanti akan kami konfirmasi lagi ke mahasiswa. Ternyata kuota yang ditambahkan apa gitu ya. Namun untuk saat ini tolong teman-teman mahasiswa mengisi terlebih dahulu link yang akan saya bagikan selama 5 menit ya, saya berikan kesempatan. Nanti Butuh support system. Mau ya, ditinggal binul anjing. Nur Aini please mute your Zoom, your microphone. Oke, thank you. Oke, jadi teman-teman kita deal dulu nih dengan beberapa mekanisme tadi ya. Ada yang mau ini dulu nggak? Ada yang mau menyanggah atau mau eh ya silakan Hertina. Izin Ibu, suara saya terdengar nggak ya Bu? Suaranya kecil nih, mungkin bisa lebih dekat, agak lebih dekat lagi mikrofon. Ya, izin Bu, sudah lebih terdengar. Sebelumnya mohon izin Ibu, saya Hertinayu dari kelas 4 RKI. Izin bertanya Bu terkait pemilihan bidang minat ini.
tadi kan mengisi G-form dalam waktu 5 menit. Sebelumnya mohon izin Ibu, terkait nantinya yang semisal kuota yang diminati itu penuh, lalu selanjutnya apa ya Bu istilahnya, kalau saya lihatnya tuh kayak dioper ke yang peminatan lainnya. Itu kira-kira ada pilihan kedua atau memang diatur dari PJMK ya Ibu? Kurang lebih seperti itu Iya, Ibu. oke. Untuk yang nantinya misalnya kuotanya berlebih gitu ya, dioper ke kuota yang kurang, akan ada pilihan keduanya gitu, Neng. Yes, tapi mungkin besok hari Rabu gitu. Jadi kan saya akan setor dulu ini yang pilihan-pilihan ini ke Kaprodi dan juga akademik untuk di apa ya? Untuk dilihat ya kemungkinan apakah lahan praktiknya misalnya atau lahan pengambilan datanya cukup atau tidak gitu ya, available atau tidak, visible atau tidak gitu ya. Nanti kemungkinan ya hari Kamis kami informasikan kembali untuk pilihan keduanya ke mahasiswa-mahasiswa yang dioper tadi gitu. Gimana? Ya, izin Ibu, berarti untuk final terkait bidang ini baru bisa di hari Kamis, hari Jumat ya Ibu? Izin konfirmasi ulang. Ya, betul. Baru di hari Kamis atau hari Jumat. Ya. Ya, baik Ibu. Sudah cukup Ibu, terima kasih banyak. Ya, baik. Sama-sama. Jadi bisa dipahami seperti itu ya. Oke, saya akan share apa namanya terkait dengan pemilihan link Google Form-nya boleh diisi sampai 15. Sudah saya drop di kolom chat, bisa diisi sampai 15.55 teman-teman, silakan.